Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Alai borngini di ide si Paulus di bagasa di nama Tuhani nama doktu ibana. Unang maho mabiar hatahom ma. Unang maho mauhom. Jangan takut, teruslah memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kebenaran pastilah memiliki tantangan. Panggilan kita sebagai orang yang percaya adalah memberitakan kebenaran menurut firman Tuhan. Mengatakan apa yang sebenarnya. Dalam keadaan sekarang ini, sepertinya kebenaran itu sangat sulit untuk dinyatakan. Membutuhkan banyak pengorbanan, waktu, serta menguras energi. Semangat untuk memberitakan kebenaran dan memiliki kebijaksanaan dalam memberitakan kebenaran tentu sangat dibutuhkan. Paulus dalam pemberitaannya tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, dunia memiliki tantangan yang sangat besar. Tantangan dari dalam diri sendiri terkadang muncul dalam dunia pelayanan. Tantangan dari luar diri sendiri maupun tantangan dari teman sepelayanan itu sendiri. Paulus begitu antusias melakukan pemberitaan Injil di tengah pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang tenda. Teman seprofesinya yaitu Priscilla dan Aquila juga sedang sangat antusias untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga Paulus dengan semangat mengajar dan memberitakan firman Tuhan di rumah ibadat setiap hari Sabat. Walau bekerja sebagai tukang tenda, Paulus tidak melupakan tujuan utamanya, yaitu memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus adalah Mesias. Di tengah pemberitaan yang sedang dikerjakan oleh Paulus, dia dihina, dimusuhi, bahkan dihujat. Mereka menghujat Paulus karena pemberitaannya. Maka Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Artinya Paulus telah berusaha melakukan tugas panggilannya kepada bangsanya sendiri, yaitu kepada orang Yahudi. Namun mereka lah yang menolak apa yang sedang diberitakan oleh Paulus. Yesus juga mengatakan, jika engkau ditolak di satu daerah, maka kebaskanlah debu dari pakaianmu dan pergilah ke tempat lain untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang akan menyediakan orang-orang yang akan engkau ajar, yang menerima kebenaran firman Tuhan yang engkau beritakan. Penolakan, ejekan, bahkan hujatan yang dihadapi oleh Paulus justru semakin membuat dia memiliki kebijaksanaan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, Allah berbicara kepadanya supaya Paulus tidak takut, tidak diam, tetapi terus memberitakan Injil. Sebab itulah panggilan Paulus. Apa yang disampaikan oleh Allah ini tentu Allah sendiri yang akan menyertai dan memberkati Paulus dalam tugas pemberitaan tersebut. Allah akan menyediakan orang-orang yang akan mendengarkan pemberitaannya.
Allah mengatakan bahwa umatnya ada banyak di tempat itu dan tidak akan menganiayanya. Janji penyertaan Tuhan ini menolong Paulus dalam tugas pemberitaan Injil dan Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Sahabat yang diberkati Tuhan, inilah seruannya bagi kita juga saat ini, supaya jangan takut, jangan diam, tetapi teruslah perkatakan kebenaran Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Apapun yang menjadi tantangan kita, tetaplah setia dalam panggilan kita. Kiranya kasih dan penyertaan Kristus melimpah dalam kehidupan saudara untuk menjadi pemberita kebenaran Injil Yesus Kristus walau menghadapi banyak tantangan. Janganlah takut dan janganlah diam. Allah selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tugas panggilan yang Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Biarlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab melakukan tugas panggilan kami, karena Engkau yang memampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.